Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya, dengan tema nasib baik kalian akan terbayarkan. Saya akan membuka dulu biar kalian tidak bingung ya. Di sini ada Gemini, artinya Gemini akan kita bacakan ya. Jadi sekali lagi ini dengan tema ya, nasib baik Gemini yang akan terbayarkan. Oke ya, ini sering saya mengatakan ini bersifat prediksi, bersifat general reading ya. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya jangan kecewa sobat ya, harap dimaklumi ya. Beda lagi ya, ketika kalian adanya konsultasi itu saya akan bisa menembak ya dengan tepat, karena saya sudah bisa mengetahui nama, tanggal lahir, weton, dan ibu kandung kalian. Di situ ya intinya sobat ya, sekali lagi ya, ketika tidak ada tepat ya harap dimaklumi ya. Oke ya, ini berlaku pertanggal 14 sampai tanggal 17, bisa dikatakan 4 hari ke depan ya. Sekali lagi dengan tema nasib baik yang terbayarkan untuk zodiak Gemini. Oke, saya akan shuffle dulu sobat ya. Akan tarik energinya. Oke. Sekarang saya akan menarik ya, seperti biasa, menarik dari getaran kartu sobat ya. Ya, saya sudah mendapatkan 9 kartu sobat ya. Sekali lagi ya, saya sering mengatakan saya akan selalu membahas tentang kehidupan sehari-hari ya. Mungkin itu akan lebih manfaat dan akan lebih penting ya. Ketika itu memang pembacanya baik ya, kita jadikan semangat motivasi. Ketika itu kurang baik ya jadikan waspada, karena itu akan lebih penting ya. Tetap seperti biasa sobat ya, ada suatu asmara, ada pekerjaan, dan ada keuangan. Oke ya, saya akan langsung membuka untuk seputar asmara dulu ya. Nasib baik apa yang akan terbayarkan untuk zodiak Gemini. Kita lihat dulu asmaranya. Di pintu pertama ada The Chariot ya. Ini pintu pertama kalian ada The Chariot, ada seseorang dan depannya ada singa putih sama singa kelabu ya. Itu pintu pertama kalian guys ya, untuk zodiak Gemini ya. Di pintu kedua ada Knight of Cup ya, ada Knight of Cup, ada seseorang sedang bermeditasi ataupun menenangkan diri. Di kartu ketiga ada di pintu ketiga ya, ada Ace of Pentacles ya, bisa dikatakan ada mahkota besar ya, ataupun ada koin di tengah-tengah, itu ada seperti koinnya ya, sangat istimewa ini Ace of Pentacles ya. Oke, saya bacakan ya. Di pintu pertama kalian, asmara kalian, adanya tulisannya The Chariot, ataupun adanya petunjuk The Chariot di pintu pertama kalian.
Yang dimana di sini kelihatannya ya dia Gemini bisa apa ya, kalau saya tangkap di sini kelihatannya kalian sedang dihadapkan dengan suatu pilihan mungkin ya, mungkin sedikit ada masalah yang harus kalian selesaikan dan itu berujung dengan adanya suatu pilihan ya, gitu loh. Jadi gunakan, kalau saya tangkap sih di sini kalian harus bisa menggunakan intuisi kalian, harus bisa menggunakan feeling kalian ya, seperti itu yang saya tangkap ya. Jadi kalian ketika kalian menggunakan cara berpikir kalian ya, itu saya rasa nanti itu tidak cukup sobat ya. Jadi gunakan kedua-duanya, antara pemikiran kalian dan intuisi kalian. Cuma di sini kalian lebih difokuskan ataupun lebih disarankan ya, kalau saya tangkap energinya, kalian harus menggunakan lebih besar intuisi kalian ya. Gunakan ketajaman perasaan kalian atau batin kalian itu bisa menghadapi suatu masalah, karena di sini jelas adanya suatu pilihan gitu loh, pilihan hidup ya, yang bisa saja ini diartikan pilihan hidup tentang menyangkut hal-hal asmara ya, karena ketika saya mengatakan pilihan hidup ya, itu nanti sama saja akan ada hubungannya dengan seputar asmara. Nah gitu loh ya, ketika kalian asmara kalian baik itu kan nanti kehidupan kalian juga akan baik ke depannya, ketika kalian tidak sedang salah memilih, karena di sini ada dua ya, artinya kalian dihadapkan dengan sebuah masalah ya, untuk bisa menyetabilkan asmara kalian, dan kalian di sini harus bisa memilih jalan mana yang harus kalian tempuh, karena kalau saya menangkap juga perjalanan kalian ya masih dikatakan bisa cukup panjang ya, masih cukup panjang untuk bisa mendapatkan suatu kebahagiaan. Maka dari situ di sini jelas pintu pertama kalian melambangkan jangan ada keraguan, karena ini The Chariot, jangan ada kebimbangan, ambil ya mana yang menurut kalian itu bagus ya, kira-kira seperti itu. Yang menurut kalian baik itu ambil, jangan pernah ragu-ragu sobat ya, untuk bisa menyelesaikan masalah. Jangan pernah ragu-ragu, ketika jalan kiri ataupun singa putih ambil, ketika jalan kanan ataupun singa hitam kalian ambil, ketika itu memang menjadi kebaikan untuk pemilihan kestabilan dalam asmara kalian. Di pintu kedua di sini ada Knight of Cups. Saya tadi mengatakan ada seseorang sedang bermeditasi ya, ataupun merenung. Di sini kalau saya tangkap energi kalian ya, di pintu kedua ini bisa saja di sini kalian adanya suatu perenungan juga ya. Mungkin ini jelas ya, ketika saya tadi mengatakan di pintu pertama kalian dihadapkan dengan adanya suatu masalah dan harus bisa memilih. Di sini kelihatannya kalian mau mencoba untuk apa ya? Mencoba untuk ketenangan gitu. Di sini kalian mencoba untuk tenang, mencoba untuk berfokus ya. Cuma di sini kelihatannya kalian mau menata ulang gitu loh ya. Jadi bermeditasi ini bisa diartikan ketika kalian adanya suatu masalah ini, kalian mencoba untuk bisa mengatur strategi baru ya, bisa mengatur untuk taktik baru ataupun formasi baru untuk bisa menata ulang bagaimana asmara kalian itu agar bisa stabil, agar tidak terjadi kerumitan-kerumitan. Itu yang saya tangkap ya. Di sini benar-benar Gemini adanya suatu perenungan dan mau merefresh ataupun mau menata ulang ya. Ini ya, sekalian jelas di sini energinya tidak bisa dibohongi. Tertangkap adanya sesuatu adanya suatu orang yang bermeditasi, artinya yaitu tadi kalian ingin menata ulang, kalian mencoba untuk berpikir ulang ya, kalian mencoba untuk membenahi ulang agar bisa stabil di sini. Jadi adanya suatu pembenahan ataupun penataan ulang di sini ya. Oke, di pintu ketiga di sini ada Ace of Pentacles ya. Ini mantap ya untuk Gemini ya. Pintu terakhir kalian ataupun pintu ketiga kalian di sini ada Ace of Pentacles, ada mahkota besar dan ada juga koin di tepat di tengahnya tadi ya. Di sini jelas ya, ketika kalian dihadapkan sebuah masalah, kalian jangan adanya suatu kebimbangan seperti yang saya katakan tadi di pintu pertama. Di pintu kedua kalian mencoba untuk merefresh, untuk menata ulang. Di sini kelihatannya akan berhasil ya. Nah, gitu loh. Jadi nasib baik akan terbayarkan, itu juga berada di kemungkinan besar akan masuk di seputar asmara kalian, karena di sini jelas adanya Ace of Pentacles yang melambangkan pintu terakhir kalian ya. Ini menggambarkan adanya suatu keberhasilan, adanya suatu kesenangan nantinya ya, karena jelas ya, ketika mungkin maksud saya begini, ketika kalian menjalani sebuah asmara ya, dan asmara itu bagi kalian mungkin salah satunya bisa dikatakan sendiri lebih baik ya, ataupun kalian mengambil situasi berdua itu akan lebih baik, ataupun berpasangan itu akan lebih baik. Nah itu yang saya maksud, itu ambil, bukan berarti kalian ketika menjalin asmara terus
kalian ada suatu masalah terus kalian mencoba untuk sendiri, itu tidak menemukan kebahagiaan, bukan berarti seperti itu. Bisa saja ketika kalian menjalin asmara terus ada suatu masalah, terus kalian mencoba untuk sementara memutuskan untuk sendiri dulu. Nah, itu yang saya maksud. Nah, maka di sini akan baik. Nah, ya bisa ditangkap ya. Maka di sini akan baik. Di sini kalian akan mencoba untuk bisa tenang ya, mencoba untuk bisa tidak adanya suatu masalah, adanya suatu ketenangan batin nantinya. Sama ketika kalian memutuskan untuk tetap berpasangan, ya itu bisa saja nanti baik. Nah gitu loh. Jadi maksud saya ketika ada masalah terus kalian sampai kandas, kalian sendiri, bukan berarti kalian akan susah, tidak. Karena itu seperti yang saya katakan tadi, ketika kalian berani memilih, itulah yang akan menjadikan sebuah kesenangan dalam kehidupan kalian. Jadi bisa dipahami sobat ya, bukan berarti sendiri itu akan membuat kalian kecewa, akan membuat kalian bersedih, tidak demikian gitu loh. Karena apa? Itu tadi yang saya katakan, di pintu pertama kalian harus berani memilih. Nah, akan seperti itu. Ketika kalian berpasangan itu menurut kalian lebih baik, biarpun ada masalah, ya tetap jalankan. Tetap semua itu kan ada konsekuensinya. Ya sama, ketika kalian berpasangan ada masalah dan mencoba untuk mengakhiri suatu hubungan itu, ya kalian harus siap dengan segala konsekuensinya, kan seperti itu. Jadi intinya sendiri bukan berarti kalian susah, tidak seperti itu. Karena di sini jelas itu pilihan-pilihan kalian sendiri. Karena pintu terakhir ataupun pintu ketiga mengatakan ya itulah pilihan kalian, dan kalian akan menemukan sebuah kesenangan dan ketenangan dalam hidup, terutama ketenangan batin. Itu yang sangat mahal harganya ya. Ketenangan hati itu sangat mahal harganya sobat ya. Oke ya, Fik ya, bisa ditangkap ya. Sekarang saya akan mencoba untuk melihat kondisi pekerjaan Gemini. Di pintu pertama kalian ada Ten of Pentacles, bisa dikatakan 10 koin sobat ya. Ten of Pentacles 10 koin ya. Terus di pintu kedua di sini ada Four of Cup, ada 4 cup ya, ada seseorang dikelilingi peri ya. Di pintu ketiga kalian ada Ten of Wands ya, ada 10 tongkat sama seseorang kelihatannya sedang menggendong ya, 2 anak kecil ya. Ya, saya bacakan dulu untuk pintu pertama ya. Di sini untuk pekerjaan pintu pertama kalian, tadi saya mengatakan di sini ada Ten of Pentacles, adanya 10 koin, artinya di sini kalian mencoba untuk bisa menyetabilkan pekerjaan kalian. Mungkin kalian mencoba untuk mengejar sesuatu ya, mencoba untuk bisa mencapai target, ataupun mencoba untuk berusaha menyelesaikan seputar pekerjaan kalian yang mungkin tertunda atau apa ya. Di sini kelihatannya kalian menginginkan adanya suatu penyelesaian yang bagus ya. Maka di sini jelas adanya suatu keinginan, adanya suatu harapan yang tinggi bagaimana kalian untuk bisa menyetabilkan tentang seputar pekerjaan. Di sini harapan besar untuk kalian ya. Gitu loh. Di pintu kedua ada Four of Cup, ada 4 cup sobat ya. Cuman saya juga menangkap di sini ya, di pintu kedua ketika kalian ingin mencapai target ataupun mencapai hasil yang maksimal ataupun hasil yang baik yang sesuai dengan keinginan kalian. Terus di pintu kedua ini saya juga menangkap terkadang kalian juga dibikin capek ya, ataupun dibikin lelah, ataupun dibikin letih ya. Tidak hanya fisik ya, mungkin pikiran kalian juga fisik kalian itu terkadang dibikin capek ya, dibikin lelah, dibikin letih tentang hal-hal yang bersifat pekerjaan gitu loh. Memang saya akui ya, seorang Gemini ini bagus ya, mempunyai, bisa dikatakan di pintu pertama tadi mempunyai semangat yang tinggi, mempunyai harapan-harapan yang tinggi agar lebih baik, agar lebih stabil tentang masalah pekerjaan. Di sini di pintu kedua adanya perjuangan, tetapi cuman di sini disarankan ya, di pintu kedua ini ya boleh kalian berusaha keras untuk bisa mencapai yang ada di pintu pertama ini yang kalian inginkan, boleh. Cuman kalian harus bisa mengontrol ya, baik secara pemikiran maupun secara fisik kalian harus bisa mengontrol, karena di sini melambangkan kalian terkadang dibikin capek, ya itu tadi loh ya. Seperti itu ya. Jadi jangan khawatir ya di sini ya. Gitu loh. Jadi ketika mungkin kalian ada semangat ya, terus adanya suatu kepastian ataupun kepositifan, itu akan bisa terjawab nantinya ya. Jangan terlalu dibikin capek ya. Jalani dulu ya sobat ya. Jalani dulu apa adanya. Jangan diforsir ya, maksud saya jangan diforsir, karena ini melambangkan nanti kalian akan sakit kalau kalian forsir ya.
ya gitu loh. Di pintu ketiga ada 10 of wands, ada 10 tongkat ya, sama seorang menggendong anak kecil ya. Ini sudah jelas ya, di pintu ketiga di sini kelihatannya kalian bisa dikatakan ya mungkin banyak pekerjaan yang menumpuk ya sama kalian ya, gitu loh. Banyak sesuatu pekerjaan itu yang ingin kalian selesaikan semua. Kalian menginginkan adanya suatu keberhasilan, kalian menginginkan adanya suatu penyelesaian ataupun merampungkan semua pekerjaan kalian. Nah, ya jelas ya, di sini nanti kalian akan merasa apa ya, akan merasa mempunyai tanggung jawab, beban yang sangat berat gitu loh ya, yang kalian pikul. Karena apa? Saran saya ya selesaikan satu persatu dulu, seperti itu. Jangan apa ya, boleh ya kita mempunyai semangat untuk bisa mencapai target yang lebih besar ya, itu boleh, mencapai target yang lebih baik lagi itu boleh. Cuman kan harusnya ini saran saya satu persatu. Cuman di sini Gemini terlihat mau menyelesaikan itu semua, akhirnya ya akan menjadi beban bagi kalian ya, akan terasa berat bagi kalian ya, nanti akan muncul masalah-masalah. Nah, gitu loh ya, karena jelas di sini ya, di pintu kedua adanya suatu kalian sempat dibikin capek, dibikin lelah memikirkan sebuah hal tentang pekerjaan. Di pintu terakhir ya, ataupun pintu ketiga di sini jelas kalian adanya suatu beban berat karena kalian mau menyelesaikan itu semua. Saran saya ya pelan-pelan saja ya, selesaikan dulu satu persatu ya, kira-kira seperti itu. Jangan semua kalian tanggung ya. Kalau semua ini kalian tancapkan kan, ibaratnya ini 10 tongkat kan, ini sudah tertancap, ibaratnya sudah kalian kerjakan semua, kalian menginginkan adanya cepat rampung, cepat selesai ya, kalian berat di sini. Itu sih bagi saya tidak masalah ketika kalian kuat menghadapi suatu beban berat itu tadi. Nah gitu loh, yang dikhawatirkan apa? Kalian tidak kuat, kalian drop, nanti di pintu kedua ini akan apa ya, akan bisa terjadi sama kalian. Kalian akan bisa benar-benar dibuat capek dan mungkin akan drop di sini ya, itu loh. Oke ya, jadi jelas ya, untuk Gemini pekerjaan harap dikontrol saja ya. Boleh kalian menginginkan seperti di pintu pertama tadi adanya suatu pencapaian yang tinggi, itu boleh, karena itu juga akan baik untuk keuangan kalian ketika pekerjaan kalian bagus. Cuman kan harus dikontrol ya, seperti itu ya. Oke ya, kita lanjut untuk seputar keuangan. Di pintu pertama ada 10 of cup, ada 10 cup sama seseorang, satu keluarga ya, ada orang tua laki, orang tua perempuan dan anak di situ ya. Di pintu kedua kalian ada King of Pentacles ya. Ini ada wanita sedang membawa satu koin, sama sebelahnya ada iblis yang sedang membisikkan ya. Di pintu ketiga di sini ada Queen of Pentacles, ada ratu koin ya. Queen of Pentacles ada ratu koin, bisa dikatakan seseorang sedang menuang ya, ataupun menumpahkan harta ya. Hanya harta di sini ya, macam-macam ya, artinya kesuburan di sini ya. Ada buah ya, bisa dilihat ya, ada buah-buahan juga, ada koin ya, kira-kira seperti itu ini gambarnya. Oke, saya akan bacakan ya. Di pintu pertama kalian untuk masalah keuangan ada 10 of cup, artinya di sini kalian sedang mengharapkan sebuah kestabilan keuangan ya. Kalian mencoba untuk bisa mengontrol sesuatunya, entah itu pemasukan, entah itu pengeluaran, kalian mencoba untuk mengontrol dan kalian mencoba untuk bisa meneliti ulang bagaimana agar keuangan kalian bisa stabil ya. Di sini jelas ya, ada suatu harapan-harapan tinggi yang dimana jelas kalian mengharapkan adanya suatu cadangan keuangan. Mungkin di sini saya menangkap kebutuhan kalian itu masih bisa dikatakan masih panjang ya. Maka dari itu di sini kalian mencoba untuk mengontrol, untuk bisa mungkin apa ya, mempunyai sedikit tabungan ya. Itu yang saya tangkap, kalian menginginkan itu semua karena ya itu tadi, kebutuhan kalian bisa dikatakan masih panjang itu loh ya. Adanya itu pertama, adanya suatu keinginan kuat ya, itu bisa menyatakan. Di pintu kedua di sini ada King of Pentacles ya. Saya tadi mengatakan ada wanita membawa satu koin, sebelahnya ada iblis ya. Di sini harap berhati-hati ya di pintu kedua untuk kalian yang mempunyai zodiak Gemini. Di sini jangan sampai terbawa arus ya. Jadi ketika mungkin apa ya, bisa dikatakan kalian menginginkan ada suatu pembelian apapun itu, cobalah harap direm ya, harap dikontrol. Ketika itu memang tidak penting ya jangan dibeli ya. Kira-kira seperti itu, karena di sini kalian mencoba untuk apa ya, bisa dikatakan
mencoba untuk dirayu oleh iblis ya, ataupun syaitan ya, kira-kira seperti itu, agar keuangan kalian beli ini beli itu ya, terus kalian tidak terkontrol, akhirnya kalian sendiri yang akan dibikin pusing ya. Karena saya menangkap di sini masalah keuangan sih cukup bagus ya, bisa dikatakan Gemini masih tidak kekurangan tentang hal keuangan ya. Cuma di sini harus berhati-hati untuk menggunakan ya kalian ya. Karena apa? Karena iblis ini kan bisa dikatakan kan membisikkan ataupun mengajak manusia itu untuk kesenangan sesaat, tapi lama-lama akan hancur kan, seperti itu. Jadi kalian sendiri yang harus bisa mengontrol itu semua. Di pintu ketiga kalian ada Queen of Pentacles ya. Saya tadi menunjukkan adanya ratu koin ya, itu loh, sedang menuangkan ya banyak harta. Di sini ada buah, ada koin ya, adanya suatu kebahagiaan ya. Di sini jelas seorang Gemini bisa dikatakan akan adanya suatu kehidupan yang subur ya, akan adanya suatu pintu-pintu keuangan yang masuk di dalam kehidupan kalian. Semoga itu akan terjadi, karena jelas mulai pintu pertama, pintu kedua, pintu ketiga itu terdeteksi bagus ya. Cuman hanya saja kalian harus waspada di pintu kedua, adanya suatu bisikan ya, nanti akan kacau keuangan kalian. Meskipun kalian di sini nantinya akan mendapatkan suatu keuangan, ketika kalian tidak dikontrol itu akan kacau ya. Contohnya gini ya, saya kasih contoh ya. Ketika kalian akan mendapatkan sebuah keuangan ya, gitu loh. Terus kalian ini hutang dulu ya, hutang, terus kalian ketika kalian mendapatkan keuangan itu kalian bayarkan. Nah, yang saya takutkan itu nanti barang ataupun sesuatu yang sudah kalian beli tentang kalian sudah hutang tadi itu tidak ada bermanfaat gitu loh. Nah, nanti kan sama saja. Nah, kira-kira seperti itu ya. Soalnya kalau saya menangkap si energinya ya, ini Gemini ada dua faktor ya kalau saya tangkap di energinya. Gemini ini bisa apa ya, ibaratnya akan tahu ya, mungkin gini ya, apa, saya kok rada sulit ya. Contohnya seperti ini. Gemini ini semisal tanggal 5 ya, Gemini ini sudah tahu ya, tanggal 5 akan mendapatkan keuangan ya. Nah, bisa saja Gemini itu tidak tahu kapan datangnya keuangan. Cuman yaitu tadi yang saya katakan, Gemini tahu tanggal 5 itu akan mendapatkan uang, dan Gemini mencoba untuk berhutang dulu sama orang untuk membeli ini, membeli itu, karena terbujuk rayu oleh iblis ini tadi. Nah, itu yang saya maksud ya. Ketika itu sudah kalian beli, terus tanggal 5 kalian mendapatkan uang ya, itu kalian buat nyaur, itu kan nanti sama saja. Nah gitu loh, maksud saya harus dikontrol di pintu kedua ini, benar-benar harap berhati-hati ya kalian. Pintu kedua ini rawan ya, harap dikontrol ya, itu aja ya. Semoga akan bisa dipahami sahabat ya, untuk pintu pertama, pintu kedua, dan pintu ketiga di seputar keuangan ya, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Akan saya deteksi ya untuk masing-masing. Ini kalau seputar asmara kelihatannya akan bagus, akan stabil ya. Untuk pekerjaan bisa saja akan stabil, akan baik juga ya. Untuk keuangan ini benar-benar bagus ya, untuk seorang Gemini ini benar-benar lumayan oke kalau keuangan. Cuman satu, di pekerjaan saya tadi mengatakan bagus, yaitu hanya ada sedikit halangan. Nah gitu loh, jadi tidak mutlak 100% bagus, ada sedikit halangannya ya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan ya. Seperti tema ya, bisa dikatakan nasib baik yang akan hadir ataupun yang akan kalian dapatkan ya, ataupun nasib baik yang akan terbayarkan untuk kalian, yaitu tadi ya, seputar pekerjaan kalian masih dikatakan baik, asmara bisa dikatakan baik, faktor keuangan bisa dikatakan baik. Itu pun kalau saya tangkap tadi, ketika saya mendeteksi, ketika kalian itu netral, itu akan baik, insya Allah akan berjalan lancar. Ketika kalian terdeteksi adanya suatu pengujian, karena saya menangkap di sini di faktor pekerjaan ya, kalian adanya suatu penutupan di faktor pekerjaan, adanya suatu kiriman black magic ya, ataupun penutupan aura. Nah di situ nanti akan berimbas ketika kalian diamkan, ketika tidak kalian netralkan, itu akan berimbas di
faktor asmara juga keuangan juga kesehatan dan lain-lain. Kira-kira yang seperti itu ya. Jadi bisa dipahami sobat ya, sekali lagi ketika itu netral ya, nasib baik yang akan terbayarkan itu mengena sama kalian semua. Karena saya melihat adanya suatu kebaikan di sini ya, gitu loh. Tentang asmara kalian baik, pekerjaan baik, keuangan baik ya, seperti itu. Itu pun tidak semua ya, saya barusan mengatakan gitu loh, ada yang sebagian tertutup. Ketika itu tidak datang ya, kalian bisa introspeksi diri, kenapa kok tidak ada suatu kebaikan yang datang, yaitu tadi bisa saja adanya suatu penutupan aura ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sobat ya. Apapun itu, tetap pembacaan yang baik jadikan semangat motivasi, yang kurang baik tetap jadikan waspada dan hati-hati kita dalam langkah agar kita lebih selamat ke jenjang berikutnya. Percaya tidak percaya tergantung bagaimana kalian menyikapi dalam hal ini, tentang kehidupan kalian sendiri sehari-hari yang tahu sobat ya. Apakah itu ada keganjilan, apakah itu masih normalkah, kan masih tanda tanya, hanya kalian yang bisa merasakan ya. Sekali lagi ya, nasib itu tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis ketika seseorang itu tidak mau merubah nasibnya dengan sendiri. Tetap harus adanya suatu perjuangan, bisa dikatakan kuatkan doa dan tetap kuatkan juga ikhtiar ya, karena ikhtiar itu juga penting, tidak hanya doa saja ya, ikhtiar juga akan penting untuk bisa kalian kembali netral, dan itu akan kebaikan positif akan datang sama kehidupan kalian. Fit ya, Gemini masih adanya suatu ketertutupan juga ya. Oke ya, mungkin itu dulu dari saya ya. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.